Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan masuk hadirat-Mu Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Saat indah ku
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah yang boleh kita lakukan pada hari Minggu ini. Kami sangat bersuka cita karena semuanya ada dalam keadaan baik-baik. Bapak Ibu dan semua saudara, adik-adik yang ada di rumah. Biarlah hari ini juga boleh diberkati dengan firman Tuhan yang dibaca. Demikian juga nanti ada penguraiannya. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Kita minta pertolongan Roh Allah, Roh Kudus itu. Supaya kita mengalami berkat Tuhan dalam pembacaan dan juga ayat-ayat yang akan Bapak Ibu dengar. Serta penguraiannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami panggil, kami kenal, kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang memberikan kami kekuatan, satu pribadi yang indah dalam hidup kami dan tidak ada duanya. Pada pagi ini kami ingin sekali mengatakan kepadamu, kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami ingin supaya pagi ini kami bersama-sama boleh membaca Alkitab, boleh mendengarkan penguraiannya, dan kami akan diberkati. Karena Roh Kudus yang menolong kami. Mari Tuhan, kami minta ada pengurapan khusus pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami menolak roh-roh lain, roh-roh jahat, penguasa-penguasa udara yang seringkali mengambil firman Tuhan, mencuri firman Tuhan, membuat kami gagal mengerti penguraian firman Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir dan kami hanya memberi diri, mengizinkan kepada Roh Allah untuk beracara pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta perlindungan dalam darah Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada pagi ini kita akan membaca Alkitab kita yang saya ambil dari dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang ke-4. Ayat 7. Surat Paulus kepada Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Berbunyi demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Kepada anak rohaninya yang bernama Titus, Paulus pun menulis dalam Titus pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Bapak, Ibu, dan saudara, pada hari ini saya ingin memberikan tema dalam penyampaian penguraian firman Tuhan. Temanya adalah memelihara iman. Kalau dilihat dari tulisan Paulus ini, pertama-tama kita tahu bahwa Paulus adalah seorang yang tadinya dia membenci kekristenan, membenci orang Kristen. Sama juga bahwa dia membenci Yesus Kristus. Dia mengejar orang-orang percaya. Yang pertama dia bunuh, kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, adalah Stefanus. Seorang diaken yang dipilih, seorang yang penuh roh, seorang yang mengasihi Allah. Saya melihat di sini bahwa seorang diaken, seorang pelayan, dia harus mengasihi Allah.
jelas imannya, jelas pertumbuhannya, pertumbuhan rohaninya. Seorang yang melayani di gereja pada saat ini, ia harus mempunyai klasifikasi yang jelas. Seorang yang bertumbuh imannya, yang mengetahui firman, karena dia belajar firman, saudara. Paulus membunuh Stefanus. Dianggap itu sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupannya. Tetapi kita tahu bahwa akhirnya Paulus bertemu dengan Yesus dalam satu perjalanannya ketika ia pergi ke kota Emmaus untuk menangkap, untuk menyiksa, bahkan membunuh dan memasukkan ke dalam penjara orang-orang yang percaya kepada Kristus pada waktu itu. Satu perjumpaan yang sangat dahsyat, saudara. Dia mendengar Yesus Kristus berbicara dalam penglihatan itu. Ya, bersama dengan tentara Romawi. Dan itulah yang merubah sikapnya terhadap Tuhan Yesus. Dari yang membenci, dari yang menolak, yang tadinya tidak suka. Ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dalam proses, dia menjadi seorang pembela Kristus, pembela iman, yang mengajar iman, yang memberikan banyak perkara agar supaya orang-orang boleh mendengar Injil Yesus Kristus. Ia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Roh Kudus memenuhi dia. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada dia untuk dapat menyampaikan penguraian tentang pribadi Kristus, tentang pribadi Allah, tentang hal yang bersangkut paut dengan doktrin, pengajaran iman kepada Kristus dengan segala yang termaktub di dalamnya. Paulus mempunyai anak-anak rohani. Dan jikalau kita lihat bagaimana surat Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, yang diutus untuk menjadi hamba Tuhan di kota Efesus, yang mengajar, yang membina orang-orang percaya di kota itu. Ia menulis salah satunya ayat ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena tema kita adalah memelihara iman, maka saya mencoba untuk menerangkan kepada kita. Apa arti daripada memelihara? Memelihara adalah berusaha untuk menjaga, membuat, mengelola sesuatu supaya bertumbuh, menjadi baik dan memberikan manfaat. Tapi tidak sampai di situ. Orang yang memelihara, dia harus merawatnya dengan benar, merawatnya dengan baik. Kemudian yang kedua, apa arti iman? Saudara, dalam perjanjian lama ada beberapa kata yang dipakai. Hemin, artinya percaya. Kemudian ada kal, bet. Kalau pakai kal di depannya, ya, ada kal lamet. Artinya saya mencoba menyimpulkan adalah rasa percaya dalam diri seseorang untuk mengandalkan 100% kepada satu pribadi, atau dia percaya pada satu kesaksian yang tertulis atau yang dibaca, dan bisa juga yang didengar oleh dia. Kalau dalam perjanjian baru kita tahu ada kata pistis, pisteo. Tapi saudara, kalau lihat dua kata ini,
memelihara iman. Itulah yang dibuat oleh Paulus. Sesudah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, ia tidak hanya berdiam diri, tapi ia belajar. Memang dia punya dasar pengetahuan Taurat dengan segala tulisan para nabi dan pengajaran-pengajaran yang ada di dalamnya dengan baik. Tetapi juga saudara, dia tidak hanya belajar. Karena perjumpaan dan dengan Yesus, maka Tuhan Yesus mengubah pola pikirnya. Dan itu ditunjukkan dalam tulisan-tulisannya. Kepada jemaat di Roma, saudara. Kita tahu bahwa dalam pasal 1 sampai pasal 11, ia menulis tentang doktrin iman, percaya kepada Yesus. Di sana ia menerangkan tentang dosa dan akibatnya. Yang menerangkan tentang pribadi Kristus, siapa dia dan apa yang dibuatnya. Dia juga bicara tentang siapa Roh Kudus dan sebagainya, saudara. Tapi dalam pasal 12 maka ia mulai menyampaikan kepada jemaat di Roma mengenai hal-hal yang praktis. Yang harus dilakukan oleh orang-orang Roma yang percaya kepada Tuhan Yesus itu. Dia ingin supaya orang Roma, iman mereka itu terpelihara. Dan Paulus pun punya pengalaman itu. Bahwa perjumpaannya dengan Yesus tidak hanya sampai di situ. Dia banyak belajar. Pertolongan Roh Kudus kepada dia. Sehingga dia dapat menerangkan dengan teliti dalam surat-suratnya kepada jemaat-jemaat, kepada pribadi-pribadi. Kita membaca dalam perjanjian baru. Tetapi juga saudara perhatikan. Menurut dia, dalam kehidupan kekristenannya, dalam percaya kepada Kristus, ia mengatakan bahwa itu adalah pertandingan. Perjuangan. Sesuatu yang harus diusahakan. Bahwa oleh karena pertolongan Roh Kudus maka dia mampu memelihara imannya sendiri. Jadi tidak mungkin dia akan memelihara jemaat, memelihara orang lain, kalau dia tidak memelihara imannya sendiri. Pertumbuhan imannya pun harus seperti apa yang Allah inginkan. Dan dia katakan bahwa aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Imannya kepada Kristus. Dan kemudian, kalau saudara membaca Titus pasal 1 ayat 1. Dia menulis bahwa dia dipanggil, dia dipilih, dia menjadi hamba Allah, dia menjadi rasul Yesus Kristus. Tujuannya adalah memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Memelihara dengan apa? Dengan pengajaran, dengan pengetahuan akan kebenaran-kebenaran. Dan itu adalah pekerjaannya. Itulah yang dia usahakan. Saudara, kalau melihat bahwa bagaimana hidupnya, ia menundukkan diri pada otoritas. Ia menundukkan diri, artinya intelektualnya, perasaannya, kemauannya, dan roh manusianya untuk mengandalkan sepenuhnya. Ia menyandarkan diri penuh kepada Allah. Dan juga kepada kesaksian-kesaksian dalam rentetan sejarah Alkitab, sejarah perjanjian lama. Yang di dalamnya adalah pribadi-pribadi yang menulis. Kita ingat dari Musa. Allah ada. Musa menulis. Pada mulanya adalah Allah. Kemudian saya percaya itu. Karena saya membaca. Saya mendengar dosen, mendengar khotbah daripada hamba-hamba Tuhan. Bahwa Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan adalah tulisan daripada Nabi Musa. Yang menerangkan tentang bahwa Allah itu punya nama. Dan memang
dalam pertumbuhan iman saya dengan saudara. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saya ingin coba menjabarkan bahwa iman saya kepada Kristus dan saya mau belajar hidup di dalam iman, menghadapi segala sesuatu dalam iman kepada Kristus dan apa yang difirmankan oleh Dia, apa yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya baca, belajar, mempelajari akan firman itu, maka iman itu akan terus dapat bertahan di dalam diri. Saya baru-baru ini mengajar seorang ibu, saudara, yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia seorang yang sederhana, boleh dikatakan imannya bertumbuh dari hal yang kecil. Ia menjadi percaya karena saya mengajar dia. Kita belajar bersama-sama, saya membacakan firman Tuhan, saya minta dia untuk membaca firman Tuhan, saya menerangkan bahwa Yesus itu anak Allah. Saya katakan, siapa yang bilang Yesus itu anak Allah? Kemudian saya mengajak dia membaca bahwa malaikat mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Setan pun mengatakan, dari seorang yang kerasukan itu, Yesus adalah anak Allah. Petrus mengatakan hal yang sama. Demikian juga orang kafir, yaitu tentara Romawi yang tidak percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada dewa. Dan ia mengatakan, sesungguhnya ia ini anak Allah. Yesus Kristus sendiri mengatakan bahwa aku berasal dari atas, aku berasal dari sorga. Dan Allah sendiri berkata pada waktu Yesus keluar dari air, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya mengajar, saya suruh dia membaca. Ternyata bahwa iman itu kepada Tuhan Yesus, dia mulai timbul. Satu waktu dia akan dibaptis. Saudara, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman itu perlu dipelihara, dipupuk, dibaca. Ketika mendengar khotbah, baik di YouTube atau dimanapun, telinga kita mendengar, mata kita melihat. Terima kasih untuk semua yang sudah mulai setia membaca Alkitab. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Kita perlu belajar, mendalaminya, mempelajarinya. Saudara, bagaimana mungkin seorang guru sekolah minggu atau seorang majelis bisa menerangkan firman Tuhan dengan benar, dengan baik, dengan pengetahuan Alkitab yang karena dia belajar. Ada seorang yang mengambil S2 di Filipina, saudara. Dia mengatakan bahwa ya, Yunus itu ya, ditelan oleh ikan dan kemudian ikan memuntahkannya di kota Nineve. Semua kami mendengar pada waktu itu. Ya, jadi hamba Tuhan ini berkhotbah bahwa ikan memuntahkan Yunus di kota Nineve. Kami semua, ya saya waktu itu tingkat 1 saudara, kami ketawa saudara. Semua termasuk dosen kami namanya Pak Bulker. Ya, karena dia menerangkan tentang peta Alkitab. Bagaimana mungkin ikan besar yang menelan itu lewat padang pasir dan kemudian memuntahkan Yunus di kota Nineve. Ini penting saudara. Semua teman-teman majelis di gereja apapun, engkau harus mempunyai kerinduan yang dalam untuk mempelajari Alkitab. Peta-peta Alkitab tersedia. Sehingga saudara bisa melihat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus. Bagaimana perjalanan penginjilan daripada Paulus.
Paulus memelihara iman. Dia bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dalam satu proses karena Roh Kudus menolong dia. Tapi juga dia mengajarkan kepada orang lain. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang menjadi alat Tuhan untuk menceritakan, mengajar anak-anak. Dan saya sangat tertarik untuk satu usaha daripada satu gereja untuk mengadakan satu pelajaran kepada anak-anak mengenai doktrin-doktrin di dalam perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian dan semua apa yang tertulis dalam Alkitab dalam waktu satu acara retreat. Dan itu memang gereja perlu seperti itu. Sehingga jemaat tidak hanya berkanjang dengan berkat saja, berkat keuangan, berkat mengucap syukur saja, itu penting saudara. Tetapi juga dasar-dasar iman Kristen. Dosa, akibatnya, apa peran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus lahir di mana, Tuhan Yesus mati di mana. Dan kemudian Tuhan Yesus naik ke surga dan semua itu harus dipelajari. Dan gereja punya kewajiban untuk mengajar. Sehingga jemaat punya pengetahuan yang benar. Yang terakhir saudara. Mengapa orang-orang Kristen meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus? Yang pertama, mereka belum bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua, pengertian pengetahuan kepada Kristus dangkal. Atau tidak ada sama sekali, karena tidak ada firman Tuhan dalam hidupnya. Yang berikutnya bahwa dia menolak peringatan Roh Kudus. Dia melepaskan imannya. Yang terakhir saya mencatat di sini bahwa ada motivasi yang tidak benar. Dia meninggalkan iman untuk keinginan dagingnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak sarana dan prasarana untuk kita memelihara iman percaya kita kepada Tuhan. Untuk mengajar iman sebagai satu usaha memelihara orang-orang percaya di dalam garis Tuhan Yesus. Kita perlu itu saudara. Gereja perlu itu. Kita memerlukan Roh Tuhan. Roh Kudus di dalam Yeskiel pasal yang ke-20 yang ke-36 ayat 27. Roh Kudus menolong bahwa Allah memberikan rohnya diam di dalam diri kita untuk menjadi taat, untuk menjadi setia. Roh Kudus menolong saya dengan saudara untuk dapat mengerti lebih jauh dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Saudara, saya memikirkan ini karena memang tugas tanggung jawab dan rupanya kelompok-kelompok kecil yang men-sharingkan firman Tuhan itu sangat penting. Dari mimbar gereja kita hanya mendengarkan ayat-ayat yang dibaca, kita baca bersama, tanpa kita bisa untuk menanggapi, tanpa kita bisa untuk men-sharingkan, membicarakan, tanpa adanya satu pendapat-pendapat pribadi untuk dapat disampaikan. Sebab itu kelompok-kelompok kecil itu memainkan peran yang penting untuk pertumbuhan. Baik yang mengajar maupun juga yang diajar. Dan kita bisa buktikan bahwa dalam persekutuan-persekutuan sel, dalam kelompok-kelompok kecil itu nampak sekali pertumbuhan. Dan saya melihat bahwa orang-orang yang latar belakang non-Kristen
mengalami pertumbuhan rohani yang begitu pesat. Mari Tuhan, mari saudara, kita minta Tuhan menolong kita. Biarlah iman kita boleh terus bertumbuh, iman kita terus boleh terpelihara. Kita tidak meninggalkan Kristus oleh karena pernikahan. Kita tidak meninggalkan Kristus oleh karena hal-hal yang lain. Tetapi kita menjadi kokoh dan teguh oleh karena kita punya dasar firman Tuhan yang jelas. Yang kita mengerti dan kita imani. Tuhan Yesus menolong kita dalam perjalanan hidup entah berapa tahun ke depan. Mari, pribadi, sebagai suami, sebagai istri, juga dapat mendorong, mengajar anak-anaknya, tidak hanya berharap kepada guru sekolah minggu. Karena pendidikan tentang iman Kristen, iman kepada Kristus dan kepada Allah, itu juga harus dimulai daripada keluarga. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, penguraian firman Tuhan boleh disampaikan pada pagi ini untuk kami semua. Baik saya yang menyampaikan maupun semua jemaat atau pribadi yang mendengarkannya. Kami bersyukur bahwa Paulus menulis bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Pendengaran akan firman Allah yang tertulis dan yang tersirat di dalamnya. Yang kami baca, yang kami dengarkan, yang kami pelajari. Maka itu juga akan menjadikan satu proses pertumbuhan iman pada diri kami. Dan khususnya kepada semua kami yang menjadi pelayan-pelayan gereja dapat mengajarkannya, memberitahukannya kepada orang lain. Kami mohon, kami dimampukan oleh Roh Allah untuk memelihara iman kami. Sampai ajal kami tetap di dalam ketaatan kepada Kristus. Tuhan mari berikan kemampuan. Kami tahu bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang sudah diutus oleh Bapa, diutus oleh Tuhan Yesus untuk menolong kami. Ini kami. Kami tidak hanya memelihara iman sendiri, tapi kami juga mempunyai tanggung jawab untuk memelihara iman. Keluarga kami memelihara iman. Orang-orang di gereja kami juga memelihara iman keluarga kami. Terima kasih Bapa. Kami mohon kasih-Mu terus menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai, yang menolong, yang menghibur, yang memberikan kami pengertian-pengertian baru, memberikan kami hikmat kebijaksanaan dalam hidup ini, dan juga kami dimampukan untuk menjadi saksi Kristus. Biarlah itu menjadi bagian kami. Mulai hari ini, hari-hari akan datang, dan sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.